Saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik atau surat perintah penyidikan baru sebanyak 3 kasus yang menyeret ex Jampitsus usai penyerahan barang bukti dari Kortas Tipikor Polri. Usai menerima barang bukti dan berkas 3 kasus yang menyeret ex Jampitsus, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 sprindik baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola pasokan batubara PLTU, kasus PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bilang, Kejaksaan Agung akan mempelajari berkas, barang bukti, dan serta tersangka yang ditetapkan oleh polisi di 3 kasus korupsi besar itu. Ya kan ini sprindik, kita sudah menunjukkan sprindik. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu. Berdasarkan barang-barang bukti yang ada juga sambil berlanjut ini. Termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen. Dan barang bukti nanti juga tersangka kita terima. Yang jelas ya, kita akan mengecek dulu nanti dari barang-barang bukti, dari berita acara pemeriksaan yang berasal dari rekan-rekan penyidik Polri, termasuk barang buktinya, termasuk kan kita akan kita pelajari kelengkapan Polri materinya nanti di situ. Saudara, sekitar 5 menit yang lalu, tersangka Don Rito, salah satu tersangka dalam kasus yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, sudah diserahkan oleh pihak Polda Metro Jaya untuk dibawa ke Kejaksaan Agung, di mana saat ini kasusnya diusut. Dan tersangka Don Rito sudah diperkirakan akan segera tiba di Kejaksaan Agung Jakarta. Dan kita akan pantau situasi terkini di sana. Ada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang di lokasi. Selamat siang. Zefanya, apakah tersangka Don Rito sudah tiba di Kejaksaan Agung? Selamat siang Ihsan, kami masih menunggu kedatangan dari tersangka DR atau Don Rito yang sedang dalam perjalanan dari Polda Metro Jaya menuju ke Kejaksaan Agung. Dan tentu di sini kami awak media masih menanti kedatangannya karena memang seperti agenda yang hari ini kami terima informasinya dari Kejaksaan Agung, memang hari ini akan ada penyerahan barang bukti lanjutan yang juga disertai dengan penyerahan tersangka Don Rito dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Memang tadi juga disampaikan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung dikabarkan bahwa penyerahan tersangka dan juga barang bukti ini akan dilakukan siang hari tadi setelah ibadah sholat Jumat, dan tentu ini kami masih menunggu, ini sudah pukul 2 siang, tentu kita masih menantikan kedatangannya dan juga penyerahan barang bukti lanjutan ini dilakukan. Ihsan, kalau sebelumnya kita ketahui dari Kortas Tipikor Polri memang menyebut untuk penyerahan barang bukti dan administrasi ini dilakukan secara bertahap, di mana di tahap pertama di tanggal 11 Juli kemarin ini sudah dilakukan penyerahan administrasi penyidikan dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung, karena kita ketahui ini dilakukan pelimpahan perkara begitu ya untuk ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung, sehingga memang kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan barang bukti yang dimana di hari Kamis sore kemarin ini sudah dilakukan penyerahan barang bukti sebagian ke Kejaksaan Agung. Kalau dari pantauan tim lapangan ini memang terlihat barbuk yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung di hari Kamis sore kemarin ini ada terlihat 2 box besar berwarna putih dan juga ada goodie bag berwarna hijau. Tapi memang terkait dengan barang bukti apa saja ini yang kemudian sudah diserahkan ke kejaksaan ini yang masih harus kita konfirmasi, karena sejauh ini dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung baru mengkonfirmasi bahwa barang bukti 2 box dan goodie bag yang kemarin diterima kejaksaan ini merupakan bagian dari barang bukti terkait 3 kasus mega korupsi yang menyeret nama ex Jampitsus Febri Ardiansyah. Tapi memang tentu nanti akan kita nantikan terkait apakah
penyerahan barang bukti siang hari ini sudah akhirnya semuanya sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung, karena kita ketahui berdasarkan dari hasil penggeledahan yang sudah dilakukan dari sejumlah titik lokasi, dari 13 titik lokasi yang berbeda, ada banyak sekali barang bukti yang ditemukan Kortas Tipikor Polri, seperti misalnya uang miliaran rupiah, ratusan miliaran rupiah, lalu emas seberat 74 kilogram, dokumen-dokumen, barang bukti elektronik ini juga kemudian sudah disita, dan tentu hari ini akan kita tunggu bagaimana penyerahan barang bukti lanjutan dan juga tersangka DR ke Kejaksaan Agung. Sementara itu, beriringan dengan proses penyerahan barang bukti ini, Ihsan, memang kita ketahui dari Kejaksaan Agung ini juga sudah menerbitkan 3 sprindik terkait dengan 3 kasus mega korupsi ini, di mana sprindik nomor 43 ini terkait dengan Tipikor dan TPPU terkait PT Krakatau Steel, lalu sprindik nomor 44 dugaan tindak pidana korupsi perkara PLTU yang sempat mengalami blackout, dan juga terakhir sprindik nomor 45 terkait kasus Asabri. Nah, ini adalah 3 kasus mega korupsi besar yang kemudian menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah, yang dimana statusnya ini sudah ditegaskan oleh Kapus Penkum kemarin bahwa statusnya masih sebagai tersangka begitu. Dan berarti di sini ada 2 tersangka, yakni tersangka DR dan juga tersangka Febri Adriansyah. Tapi untuk hari ini sejauh informasi yang kami terima, ini baru akan diserahkan tersangka Don Rito ke Kejaksaan Agung. Sementara itu di sisi lain, karena kita ketahui kasus ini kemudian akhirnya dilimpahkan perkaranya ke Kejaksaan Agung, dari Kejaksaan Agung ini membentuk tim khusus yang beranggotakan 9 orang jaksa yang disebut bahwa ke-9 jaksa ini sudah berpengalaman atau sudah pernah bekerja di KPK. Kalau dari Kapus Penkum menyebut tujuannya adalah untuk meminimalisir resistensi dalam penanganan perkara ini. Bahkan juga Kejagung menyebut meskipun pelimpahan perkara sudah diberikan ke Kejagung begitu, tapi koordinasi dengan penyidik Polri dan juga Kejagung ini menggandeng KPK untuk melakukan supervisi dalam penanganan penyidikan oleh Kejagung terkait 3 kasus mega korupsi ini. Di samping itu, dari pihak legislatif ini juga melakukan pemantauan terkait dengan bagaimana penanganan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan 3 kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara itu, sambil kita menunggu Ihsan dan juga saudara kedatangan dari barang bukti lanjutan dan juga penyerahan tersangka DR dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung, ini juga yang masih kami gali informasinya adalah terkait tersangka Febri Adriansyah, yakni ex-Jampitsus Kejaksaan Agung, terkait keberadaannya, lalu juga tindak lanjutnya apakah kemudian akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan lainnya. Ini yang masih nanti akan kita nantikan, akan kita gali terus informasinya seperti apa. Tapi kalau kami bisa mengabarkan bagaimana pergerakan 1 hari ini di Kejaksaan Agung, Ihsan dan juga saudara, dari pagi hari memang terlihat sejumlah penjagaan dari anggota TNI sudah terlihat di sekitaran gedung bundar Jampitsus Kejaksaan Agung RI ini. Dan juga tadi tiba-tiba awak media ini dikejutkan dengan adanya kehadiran seorang pengacara, Hotman Paris, di lingkungan Kejaksaan Agung ini. Dan kami sempat bertanya ada keperluan apa dan terkait agenda apakah kehadiran dari Hotman Paris ini. Ia hanya menjawab 1 kata, Jampitsus. Nah, ini yang masih akan kami gali karena kami bertanya lagi selanjutnya apakah ada keterkaitan dan lainnya, ini masih belum dijawab. Nah, ini yang nanti akan kita pastikan apakah memang kehadiran dari Hotman Paris ini kemudian ada keterkaitannya atau tidak. Ini yang nanti akan kita nantikan bersama, karena memang kedatangan dari Hotman Paris kalau kita lihat ini cukup bertepatan dengan bagaimana agenda yang ada di Kejaksaan Agung hari ini, yakni terkait dengan penyerahan barang bukti lanjutan dan juga penyerahan tersangka Don Rito ke Kejaksaan Agung dari Kortas Tipikor Polri. Sementara demikian, Ihsan, ini kita masih menunggu, kita masih menantikan kehadiran atau kedatangan dari sejumlah barang bukti lanjutan dan juga tersangka DR yang saat ini sedang dalam perjalanan dari Polda Metro Jaya menuju ke Kejaksaan Agung RI. Ihsan. Baik, salah satu tersangka Don Rito dilimpahkan hari ini dan juga beserta barang buktinya. Akan menyusul juga penyerahan tersangka Febri Adriansyah. Ini yang menjadi pertanyaan publik, Zevanya, apakah pelimpahan barang bukti dan juga termasuk tersangka ini artinya berkas perkara sudah lengkap
dan akan dilakukan penuntutan. Tapi kan sebenarnya Kejaksaan Agung telah mengeluarkan sprindik baru, penyidikan baru terkait dengan 3 kasus itu. Bisa Anda ceritakan kembali untuk meluruskan sejumlah pertanyaan di publik terkait dengan pelimpahan ini, Zefaja? Ya Isan, memang kita ketahui awalnya kasus ini ditangani oleh Kortas Tipikor Polri, lalu kemudian dilimpahkan perkaranya ke Kejaksaan Agung RI, yang dimana memang kemudian dari Kejaksaan Agung ini menerbitkan 3 sprindik baru seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan juga memang kalau kita lihat bagaimana kronologi atau kabar-kabar yang berkembang di publik ini adalah terkait bagaimana terkait dengan penetapan status dari salah satu tersangka, yakni ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, ini yang sempat ada perubahan status begitu ya, sempat disebut sebagai saksi lalu kemudian disebut lagi sebagai tersangka. Tapi memang kalau melihat bagaimana penjelasan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna ini memang menyebut sesuai dengan prosedur, memang ketika dilimpahkan perkaranya ini ada SOP begitu yang membuat Kejaksaan Agung ini penyidik ini harus melihat lagi dokumen-dokumen yang diterima dan juga untuk menetapkan apakah memang Febri Adriansyah ini kemudian sebagai tersangka statusnya. Lalu kemudian ketika sudah diterbitkan 3 sprindik baru itu juga ditegaskan bahwa ketika penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini tidak menggugurkan status Febri Adriansyah sebagai tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kortas Tipikor Polri, yang kemudian juga dari Kejaksaan Agung akhirnya kemudian menegaskan bahwa dari hasil penyidikan mereka memang Febri Adriansyah ex-Jampitsus ini statusnya masih sebagai tersangka. Dan terkait dengan kelengkapan dokumen atau informasi ini masih akan kami perbarui lagi informasinya, Ihsan dan juga saudara. Dan kalau kami bisa menggambarkan situasi terkini terbaru, Ihsan, ini sepertinya sudah tiba mobil, terlihat satu mobil Brimob begitu ya, tiba di depan lobi Jampitsus Kejaksaan Agung. Ini yang kita lihat sudah tiba sejumlah barang bukti lanjutan sesuai dengan agenda, dan juga tersangka DR diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kita nantikan bersama berikut di situasinya di Kejaksaan Agung. Isa. Siap. Siap. Sini nih. Kemudian ada di depan lobi Kejaksaan Agung, petugas polisi yang sudah keluar. Oke, ini petugas polisi ya, polisi dan juga sejumlah aparat. Donito, ada yang disampaikan Donito? Hubungan Anda dengan Febri seperti apa? Hubungan Anda dengan Febri seperti apa, Donito? Donito, ada yang disampaikan? Hubungan Anda dengan Febri seperti apa? Donito? Hubungan Anda dengan Febri seperti apa? Ya saudara, salah satu tersangka kasus yang melibatkan ex-Jampitsus Polda Kejaksaan Agung, yakni seorang advokat bernama Don Rito yang sudah dilimpahkan ataupun diserahkan pihak Kortas Tipikor Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung.
bersama dengan barang bukti yang juga diserahkan oleh pihak Polda Metro Jaya ke Kejagung. Tersangka Don Rito diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, kasus korupsi pengadaan batu bara PLTU, kasus PT Asabri, dan kasus Krakatau Steel. Kami lansir dari Kompas.com, saudara, pria yang akrab disapa Idon ini alias Don Rito merupakan adik kelas mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang turut menjadi tersangka dalam perkara ini saat duduk di bangku kuliah. Tidak ada yang disampaikan oleh tersangka Don Rito saat ia keluar dari gedung Polda Metro Jaya dan dimasukkan ke dalam kendaraan taktis Brimo Polri. Dan saat ini barang bukti yang dilimpahkan polisi ke Kejaksaan Agung tengah dikeluarkan untuk proses penyerahan kepada Kejaksaan Agung, saudara. Saudara, terlihat dalam visual yang Anda saksikan saat ini adalah proses pengeluaran barang bukti yang diserahkan oleh Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Agung untuk berikutnya diusut lebih lanjut oleh Kejaksaan setelah pelimpahan kasus ini dari pihak Kortas Tipikor Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Agung. Saudara, kita akan nantikan informasi terbaru baik itu dari Kejaksaan Agung Jakarta ataupun Polda Metro Jaya dalam Breaking News Kompas TV yang akan kembali usai jeda. Extra Jaws presents Lagi, buktikan! Kita buktikan di lapangan. Extra Jaws, lagi berani, ekstra lain. Saya pilih Le Mineral. Mineralnya bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral dari pegunungan terpilih mengandung mineral alami baik untuk tubuh. Segernya dapat, sehatnya juga dapat. Le Mineral. Ini cerita aku bareng Isoplas. Banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion, jadi dehidrasi.